Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, tadi kita udah absen di WA ya. Sekarang kita akan mengulas materi sebelum melakukan pembelajaran selanjutnya. Waktu itu kita belajar mengenai protista. Ada yang masih ingat apa itu? Jadi tiga. Ada yang masih ingat apa? Yang mirip hewan, Bu. Terus apa lagi? Ada tiga. Terus apa lagi? Jamur, Bu. Ya, benar ya, ada tiga. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai fungi. Nah, tujuan dari pembelajaran fungi yaitu diharapkan kalian dapat mengetahui karakteristik dari klasifikasi fungi. Ada yang tahu fungi itu ada dibagi 4 klasifikasinya. Sebutkan apa aja? Ada zygomicota. Ya. Basidiomycota. Deuteromycota. Ya, benar semua ya. Nah, sekarang kita langsung aja ya masuk pelajaran. Jadi, fungi itu merupakan salah satu kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup. Nah, ciri-ciri fungi itu ada banyak, yaitu eukariotik, berarti dia memiliki banyak sel. Kemudian dia tidak berklorofil, ini yang membedakan antara fungi dengan tumbuhan. Kemudian ada dia itu dapat menghasilkan spora, kemudian dia heterotrof, jadi dia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, selain itu, dinding sel dari fungi itu tersusun dari zat kitin. Kemudian dia ada yang uniseluler dan multiseluler. Uniseluler berarti dia hanya memiliki satu sel, sedangkan kalau multiseluler dia memiliki banyak sel. Dan lain-lain ya. Nah, benar tadi dikatakan kalian bahwa klasifikasinya ada 4. Yang pertama ada zygomicota, basidiomycota, deuteromycota, dan ascomycota. Nah, kita akan belajar satu-satu ya. Yang pertama ada zygomicota. Nah, ciri-ciri dari zygomicota itu reproduksi seksual dengan cara konjugasi. Kemudian reproduksi aseksualnya dengan menghasilkan spora. Nah, ini zygomicota itu hifanya tidak bersepta. Nah, kemudian umumnya itu hidup terestrial. Contoh dari zygomicota itu ada Rhizopus oryzae dan Rhizopus stolonifer. Kemudian ascomycota. Ascomycota itu ciri-cirinya dia hifanya bersepta juga. Kemudian reproduksi aseksual dilakukan dengan menghasilkan konidia. Sedangkan seksual dengan menghasilkan spora yang disebut dengan ascospora. Kemudian contohnya itu ada Saccharomyces cerevisiae dan Aspergillus sp. Kemudian yang ketiga ada Basidiomycota. Ciri-ciri dari basidiomycota itu dia spora seksual disebut dengan basidiospora. Kemudian hifanya juga dia memiliki septa. Kemudian dia tuh kebanyakan hidupnya saprofit dan parasit. Kalau saprofit berarti dia hidup menumpang pada benda yang sudah mati. Kalau yang parasit berarti dia menumpang pada benda yang organisme yang masih hidup. Betul ya. Kemudian contohnya itu ada Amanita phalloides dan Valvariella valvaceae. Nah, klasifikasi selanjutnya itu ada Deuteromycota. Itu ciri-cirinya ada hifanya bersekat, kemudian dianya parasit pada manusia atau hewan, perkembangbiakan aseksual dengan conidium, dan seksualnya belum diketahui. Nah, peranan fungi itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kalau yang menguntungkan, contohnya ada Rhizopus oryzae, dia itu untuk pembuatan tempe, dan Aspergillus wenti untuk pembuatan kecap. Nah, sedangkan yang merugikan itu ada Rhizopus stolonifer itu jamur pada roti, kemudian Penicillium expansum itu pada apel busuk. Nah, ini materi kita kali ini ada yang ingin ditanyakan?
Halo? Ya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada Ibu bertanya ya. Sebutkan yang menguntungkan dari fungi. Peranan fungi yang menguntungkan apa? Gimana, Bu? Nggak jelas suaranya. Iya. Suaranya putus, Bu. Nah, itu apa aja? Apa? Kalau yang buat tempe namanya ya, terus kalau yang buat tempe apa? Bu, suaranya mantul. Mantul ya? Oh, ya, Mantap ya. betul ya, Bu. Yang pembuatan itu adalah rezeki yang menguntungkan. Kalau yang merugikan apa? Kalau yang merugikan Contohnya? Namanya apa? Apel busuk namanya itu Penicillium extansum. Jadi kalian udah pada paham semua kan? Iya, Bu. Oke, terima kasih kalau sudah paham semua. Besok kita akan belajar ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Kalau ada salah, kita tutup ya kalau udah paham semua. Ibu minta maaf kalau ada salah kata. Dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.